Oke, sekarang kita lanjut ke soal dan pembahasan reproduksi bagian ketiga. 41. Seorang perempuan usia 30 tahun, hamil 39 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar cairan jernih dari jalan lahir. Keluhan disertai perut mulas. Pasien diketahui ini merupakan kehamilan ketiga. Anak pertama lahir dengan berat 3.500 gram, anak kedua 2.800 gram. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 88, nafas 18, suhu 37,2. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 6 cm. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Jadi untuk menjawab soal ini, pertama kita harus tahu dulu bagaimana status obstetri pada pasien ini. Pasien ini merupakan kehamilan ketiga dan mempunyai 2 orang anak yang lahir hidup. Jadi sistemnya adalah menggunakan GPA. G adalah gravida, yaitu jumlah kehamilan. P itu adalah parah, yaitu jumlah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran janin yang memenuhi syarat untuk melangsungkan kehidupannya. Sedangkan A adalah abortus, yaitu jumlah kehamilan yang diakhiri dengan aborsi spontan atau terinduksi pada usia kehamilan. Jadi pada soal ini karena pasien hamil anak ketiga dan anak pertama dan kedua lahir normal, berarti status obstetriknya adalah G3P2A0. Kemudian untuk mengetahui apakah pasien aterm, preterm, atau postterm, kita harus tahu definisinya masing-masing. Jadi aterm adalah lahir pada usia kehamilan 37 sampai 42 minggu. Disebut preterm kalau usia kehamilan di bawah 37 minggu dan postterm itu lahir pada usia kehamilan di atas 42 minggu. Jadi pada soal tadi didapatkan usia kehamilan pasien adalah 39 minggu. Berarti kondisi persalinan pasien ini adalah aterm. Kemudian kita bahas ke asuhan persalinan normal. Ada 4 kala pada asuhan persalinan normal, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Pada kala 1 ini kita bagi 2 secara garis besar, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten yaitu pembukaan 1-3 cm. Ini biasanya kejadiannya berlangsung sekitar 8 jam. Fase aktif adalah fase di mana pembukaan 4-10 cm, sekitar 6 jam. Kala 2 adalah pembukaan lengkap, yaitu pembukaan 10 cm sampai bayi lahir. Ini kejadiannya harus 2 jam pada primigravida atau kelahiran anak pertama, dan 1 jam pada multigravida yang sudah melahirkan lebih dari 1 kali. Kemudian kala 3 adalah kala di mana bayi lahir sampai dengan plasenta terlahir lengkap. Ini biasanya kejadiannya sekitar 30 menit. Kala 4 adalah lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum. Jadi di sini kita evaluasi ibu bagaimana kondisi setelah 2 jam setelah melahirkan. Pada skenario ini, pasien sekarang adalah pembukaan 6 cm. Berarti dia adalah dalam kondisi fase aktif, kala 1 fase aktif. Jadi diagnosis pasien ini adalah G3P2A0, aterm karena hamil 39 minggu, kala 1 fase aktif. 42. Seorang perempuan 28 tahun G2P1A0 usia kehamilan 34 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar lendir darah dari jalan lahir. Keluhan disertai nyeri perut bagian bawah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/80, nadi 88, nafas 16, suhu 36,5. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 3 cm pada membran teraba kepala di tepi bawah simfisis pubis yang sejajar dengan garis khayal antara tepi atas simfisis pubis hingga ke promontorium. Hots, berapakah janin tersebut? Jadi, ada 4 klasifikasi untuk bidang HOTS, yaitu HOTS 1, 2, 3, dan 4. HOTS 1 adalah bidang khayal antara tepi atas simfisis sejajar dengan promontorium. HOTS 2 adalah pinggir bawah simfisis sejajar dengan HOTS 1. HOTS 3 adalah setinggi spina ischiadica sejajar dengan HOTS 1 dan 2. Sedangkan HOTS 4 adalah setinggi ujung os coccygiosus yang biasanya spina tidak teraba sejajar dengan HOTS 1, 2, 3. Jadi HOTS 1 sampai 4 itu kita lihat ketinggiannya. HOTS 1 di atas simfisis, HOTS 2 di bawah simfisis, HOTS 3 itu di spina ischiadica, dan HOTS 4 di os coccygiosus. Karena pada pasien ini terdapat di
tepi atas simfisis pubis hingga ke promontorium, berarti ini adalah HOTS 1. 43. Seorang perempuan usia 30 tahun G3P2A0 dirujuk ke bidan ke rumah sakit dengan keluhan pembukaan lengkap 1 jam yang lalu dan bayi baru melahir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/80, nadi 82, nafas 16, suhu 36,7. Pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap, kepala HOTS 4, ibu tampak kelelahan. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien ini dan tata laksana yang tepat? Jadi pada skenario ini, pasien sudah mengalami pembukaan lengkap. Artinya sekarang adalah fase skala 2. Pasien adalah kehamilan multigravida karena pasien dengan status obstetrik G3P2A0 artinya kehamilan ketiga. Normalnya kehamilan ketiga pada fase skala 2 itu sekitar hanya 1 jam. Namun sekarang pasien sudah lebih dari 1 jam namun belum bisa mengeluarkan bayinya. Jadi ini diagnosisnya adalah partus skala 2 memanjang. Nah, karena pasien mengalami skala 2 memanjang, maka tata laksananya adalah jika tidak ada obstruksi, kita bisa lakukan induksi oksitosin. Kalau HOTS tinggi 1-2 harus dilakukan seksio sesar. Kalau HOTS rendah namun ibu kuat mengejan, kita lakukan vakum. Sedangkan kalau HOTS rendah itu 3-4, kalau ibu kelelahan, kita lakukan forceps. Nah, kalau pada pasien ini, ibunya sudah mengalami kelelahan dan sudah HOTS 4. Berarti diagnosisnya adalah skala 2 memanjang dan tata laksananya adalah penggunaan forceps. Jadi jawabannya adalah partus skala 2 memanjang, ekstraksi forceps. 44. Seorang perempuan usia 32 tahun G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar lendir darah dari jalan lahir. Keluhan disertai mulas-mulas seperti ingin melahirkan. Pasien diketahui rajin kontrol kehamilan di bidan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, denyut nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 9 cm dan teraba orbita, dahi, hidung, mulut, dan dagu bagian anterior. Denyut jantung janin 150-155 kali per menit. Apakah tindakan yang harus dilakukan selanjutnya? Jadi, pasien ini merupakan pasien normal. Kriteria persalinan normal adalah 1. Usia kehamilan cukup bulan yaitu 37-42 minggu atau kita sebut A-term. Kemudian persalinan terjadi spontan, presentasi belakang kepala, berlangsung tidak lebih dari 18 jam, dan tidak ada komplikasi pada ibu maupun janin. Jadi, karena pada pasien ini semua dalam batas normal, maka tindakan yang harus dilakukan selanjutnya adalah persalinan per vaginam atau persalinan normal. 45. Seorang perempuan usia 28 tahun G1P0A0 usia kehamilan 8 bulan datang untuk pemeriksaan rutin ANC. Pada Leopold 1 teraba bulat keras, Leopold 2 teraba sebelah kanan teraba bagian kecil janin, sebelah kiri teraba tahanan keras memanjang. Leopold 3 terdapat bagian terbawah teraba bulat, lunak, dan tidak melenting. Diagnosis pasien ini adalah Nah, dari interpretasi Leopold kita tahu bahwa Leopold 1 adalah bagian kepala. Jadi bagian teratas janin adalah bagian kepala karena teraba bulat keras. Kemudian pada Leopold 2, sebelah kanan teraba bagian kecil janin, artinya sebelah kanan adalah ekstremitas, dan sebelah kiri teraba tahanan keras, artinya sebelah kiri adalah punggung janin. Pada Leopold 3 didapatkan bagian terbawah teraba bulat, lunak, dan tidak melenting. Ini merupakan karakteristik dari bokong. Jadi diagnosis pasien ini adalah presentasi bokong karena bagian terbawah janin adalah bokong. 46. Seorang perempuan usia 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 40 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan mulas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 80, frekuensi nafas 20, dan suhu 36,5.
pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap, teraba ubun-ubun kecil ke arah sakrum, ketuban positif. Apakah yang terjadi pada pasien ini? Jadi pada skenario ini didapatkan bahwa ubun-ubun kecil ke arah sakrum, yang normalnya ubun-ubun kecil itu harus mengarah ke sifisis osium pubis. Nah, berarti ini adalah suatu malposisi dari occipital. Malposisi dari occipital itu ada dua, yaitu malposisi occiput posterior dan malposisi occiput lintang. Pada malposisi occiput posterior, pada pemeriksaan abdominal didapatkan bagian terendah datar, bagian kecil janin teraba di bagian anterior, denyut jantung janin terdengar di samping. Pada pemeriksaan vaginal itu occiput ke arah sakrum seperti pada pasien ini, dan sinciput di bagian anterior akan mudah teraba bila kepala mengalami defleksi. Sinciput itu adalah di bagian frontal. Nah, kalau malposisi occiput lintang itu posisi occiput janin masih lintang terhadap rongga panggul ibu hingga akhir persalinan kala 1. Pasien ini akan mengalami gagal berotasi ke posisi occiput bagian anterior. Jadi jawabannya ini adalah malposisi occiput posterior karena teraba ubun-ubun kecil ke arah sakrum. 47. Seorang perempuan usia 30 tahun G3P2A0, usia kehamilan 44 minggu, kontrol kehamilannya ke puskesmas. Sejak 10 jam yang lalu, pasien mengaku keluar cairan encer dari jalan lahir. Tidak ada lendir maupun darah yang keluar dari jalan lahir. Kencang-kencang teratur belum dirasakan. Vital sign dalam batas normal, tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan. DJJ 140 kali per menit. Dari pemeriksaan in speculo didapatkan tes falsafa positif. Apakah diagnosis yang paling tepat untuk pasien tersebut? Jadi dari skenario ini didapatkan usia kehamilan pasien 44 minggu. Artinya pasien sudah hamil post-term. Nama lain dari hamil post-term adalah hamil serotinus. Jadi karena keluar cairan encer dari jalan lahir, namun belum ada his dan tes falsafanya positif, maka kita sebut sebagai suatu ketuban pecah dini. Jadi jawabannya adalah G3P2A0. Nah, di sini pasien hamil serotinus atau post-term karena usia kehamilan sudah lebih dari 42 minggu dan karena sudah keluar cairan encer dari jalan lahir namun belum ada his, berarti ini disebut sebagai suatu ketuban pecah dini. Jadi jawabannya adalah G3P2A0 hamil serotinus dengan KPD. 48. Seorang wanita 16 tahun G1A0P0 usia kehamilan 39 minggu datang dengan keluhan nyeri perut menembus hingga ke punggung. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 10 cm. Kepala bayi terlihat di introitus vagina, ketuban ada. Apakah tata laksana selanjutnya? Jadi pada skenario ini didapatkan diagnosisnya adalah G1A0P0 A-term karena kehamilan antara 37 sampai 42 minggu dan infarto karena pembukaan sudah 10 cm dan kepala bayi sudah terlihat di introitus vagina. Namun ketubannya masih ada, berarti kita harus pecahkan ketubannya dengan manual yaitu amniotomi. Kemudian pimpin untuk meneran. Jadi jawabannya adalah amniotomi. 49. Pasien wanita usia 20 tahun G1A0P0 usia kehamilan 38 minggu dirujuk ke UGD oleh bidan karena sejak 20 jam lalu belum partus. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembukaan lengkap, ubun-ubun kecil arah jam 3, HOTS 3, tampak vulva bengkak dan hiperemis. Tindakan yang dilakukan adalah jadi diagnosis pasien ini adalah G1A0P0 A-term karena usia kehamilan 38 minggu, karena pembukaan sudah lengkap namun belum partus, maka kita sebut sebagai kala 2 memanjang. Nah, ini kalau misalnya ada skenario kala 2 memanjang, biasanya kita pikirkan apakah memang gangguan pada his atau kontraksinya, ataukah ada gangguan pada jalan lahir, ataukah ada gangguan pada
kekuatan ibu. Nah, karena di sini didapatkan vulva bengkak dan hiperemis, kemungkinan besar ada masalah pada jalan lahir. Jadi kalau ada masalah di jalan lahir, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah sesar atau SC. 50. Perempuan 27 tahun G2P1A0 usia kehamilan 32 minggu datang dengan keluar air-air dari jalan lahir sejak 6 jam yang lalu. Dari pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 5 cm, tinggi fundus uteri 30 cm, HOTS 2, selaput intak. Evaluasi 2 jam kemudian didapatkan pembukaan 5 cm, HOTS 2, kontraksi 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik. Diagnosis pasien ini adalah jadi pada asuhan persalinan normal pada kala 1, terutama di fase aktif yaitu pembukaan 4-10 cm, kita bagi 3, ada yang disebut dengan fase akselerasi yaitu pembukaan 3-4 cm, ini biasanya sekitar 2 jam. Kemudian dilatasi maksimal itu pembukaan 4-9 cm sekitar 2 jam, dan fase deselerasi biasanya pembukaannya 9-10 cm sekitar 2 jam. Pasien ini sekarang pembukaan 5, kemudian 1 jam kemudian juga masih pembukaan 5. Jadi kemungkinan besar diagnosis pasien ini adalah kala 1 memanjang, terutama kala 1 di fase aktif bagian dilatasi maksimal. Jadi pada persalinan patologis yang lama, biasanya kita bagi menjadi 7 klasifikasi. Ada yang disebut prolonged latent phase. Jadi di sini persalinannya memanjang lebih dari 20 jam pada nullipara dan pada multipara lebih dari 14 jam. Yang normalnya itu kalau pada nullipara itu sekitar hanya 18 jam, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian ada yang disebut dengan protract active phase dilatation. Jadi persalinannya terhambat. Jadi dia hanya turun sekitar 1,2 cm per jam pada nullipara. Sedangkan kalau persalinan terhambat itu kurang dari 1 cm per jam. Nah, kalau di sini untuk skenario ini dia mengarahkan ke arah secondary arrest of dilatation atau prolonged deceleration phase. Karena pasien ini sekarang bukan dalam fase deselerasi, berarti diagnosisnya adalah secondary arrest of dilatation. Karena sudah lebih dari 2 jam namun pembukaan masih tetap 5 cm. Jadi, diagnosis pasien ini adalah G2P1A0 impartu kala 1 fase aktif arrest of dilatation. 51. Perempuan 24 tahun G3P1A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke klinik bersalin di antar bidan karena persalinan tidak maju. Dari pemeriksaan didapatkan data sebagai berikut. DJJ 128 kali per menit, HIS 1 kali per 20 menit selama 20 detik, pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 7, porsio tipis lunak, ketuban positif, presentasi kepala HOT 1, panggul kesan luas. Menurut bidan, kontraksinya cenderung menetap seperti pada pemeriksaan dokter di atas. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus ini? Jadi, skenario ini mengarahkan kita ke inersia uteri. Jadi, untuk mengetahui apakah ini suatu inersia uteri atau tidak, kita harus tahu dulu berapa normal dari HIS. Jadi, pada kala 1 fase laten, HIS itu timbul tiap 10 menit dengan lama 20-30 detik. Sedangkan pada kala 1 fase aktif, HIS itu timbul 2-4 kali tiap 10 menit selama 60-90 detik. Nah, pada pasien ini, HIS-nya ini hanya berkisar di kala 1 fase laten. Nah, sedangkan pasien sudah sekarang dalam fase aktif. Inersia uteri itu dibagi menjadi primer sekunder, hipotonis, dan hipertonis. Disebut inersia uteri primer jika hisnya lemah memang dari awal persalinan. Disebut sekunder jika mula-mulanya hisnya baik namun terus lemah karena kelelahan. Ada juga yang disebut hipotonis dan hipertonis. Hipotonis berarti kontraksinya terkoordinasi namun lemah. Kalau hipertonis berarti kontraksinya tidak terkoordinasi, tidak meratanya kontraksi di semua bagian uterus. Dari skenario didapatkan bahwa kontraksinya cenderung menetap antara pemeriksaan antara dengan dokter dengan bidan. Jadi kemungkinan besar ini adalah inersia uteri primer. 52. Pasien wanita 30 tahun datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir setelah melahirkan di dukun. Pada pemeriksaan vulvovagina didapatkan robekan dari mukosa vagina sampai otot perineum. Diagnosis yang tepat adalah
Jadi skenario ini mengarahkan kita ke diagnosis ruptur peritoneum. Ruptur peritoneum sendiri mempunyai 6 klasifikasi, yaitu derajat 1, 2, 3A, 3B, 3C, dan 4. Pada derajat 1 itu hanya terjadi laserasi pada epitel vagina atau laserasi pada kulit perineum. Sedangkan pada derajat 2, dia sudah melibatkan otot-otot perineum. Nah, seperti pada pasien ini. Jadi diagnosis pasien ini adalah ruptur perineum grade 2. Tapi dia tidak melibatkan kerusakan dari muskulus sphincter ani. Grade 3A itu adalah sudah ada kerusakan kurang dari 50% otot sphincter ani eksterna. 3B berarti kerusakan sudah lebih dari 50% dari otot sphincter ani eksterna. 3C, kerusakan sudah meliputi sphincter ani interna. Dan pada grade 4, robekan stadium 3 itu disertai dengan robekan pada epitel anus. Jadi kalau sudah sampai ke anus itu pasti grade 4. Diagnosis pasien ini adalah ruptur perineum grade 2 karena cuma hanya sampai otot perineum, tidak sampai otot sphincter ani. 53, seorang perempuan usia 30 tahun G3P2A0, usia kehamilan 40 minggu datang ke kamar bersalin pukul 4 dengan mules-mules sejak 8 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, nafas 18 kali per menit, suhu 36,5, tinggi fundus uteri 34 cm, kepala 3/5, HOTS 3, DJJ 146 kali per menit, pembukaan 5 cm, selaput ketuban intak. Kapan melakukan pemeriksaan dalam lagi? Jadi pemeriksaan kala 1 ini terdiri dari kita pertama menilai produksi urin protein aseton. Nah, ini pada fase laten, pada fase aktif kita lakukan tiap 2-4 jam. Kemudian untuk pengukuran tekanan darah dan suhu ini juga sama, setiap 4 jam pada fase laten dan fase aktif. Baik juga pemeriksaan dalam, yaitu yang kita nilai adalah pembukaan serviksnya dan penurunannya. Ini juga dilakukan setiap 4 jam. Kalau untuk pemeriksaan nadi, jika dalam fase laten itu kita periksa setiap 30 menit, sedangkan kalau fase aktif itu periksa setiap 30-60 menit. Untuk DJJ itu baik fase laten, fase aktif kita nilai setiap 30 menit. Kemudian kita nilai juga kontraksi normalnya. Pada fase laten itu biasanya 1-2 kali per jam selama 20 detik. Sedangkan kalau fase aktif itu biasanya 3-4 kali per 10 menit selama 20 detik. Ini kita nilai setiap 30 menit. Jadi untuk pemeriksaan dalam selanjutnya, karena pasien diperiksa pada pukul 4, maka selanjutnya diperiksa pada pukul 8, yaitu 4 jam setelahnya. Jadi jawabannya adalah pukul 8. 54. Seorang wanita 29 tahun G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Keluhan disertai lendir darah sejak 1 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,5. Pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 6-7, teraba frontal dan orbita di jalan lahir paling bawah. Apakah presentasi bayi tersebut? Jadi presentasi janin ini terdiri dari presentasi bahu, presentasi bokong, presentasi kepala, presentasi dahi, ataupun presentasi muka. Nah, pada pasien ini karena dia teraba bagian frontal dan di bagian orbita, seperti pada gambar di sini, ini adalah suatu presentasi dahi. Jadi jawabannya adalah presentasi dahi. 55. Seorang perempuan usia 32 tahun G3P2A0 infartus sedang dalam proses persalinan. Kepala bayi sudah lahir namun tidak bisa keluar. Turtle sign positif. Apakah yang harus segera dilakukan? Jadi pada skenario tadi mengarahkan kita ke arah distosia bahu. Jadi distosia bahu itu adalah tertahannya bahu depan pada simfisis sehingga bayi itu tidak bisa melahirkan melalui persalinan normal. Diagnosisnya adalah yang pertama ada kepala bayi melekat pada perineum ibu yang kita sebut sebagai turtle sign. Kemudian kalau dua persalinan yang memanjang, yang ketiga gagal untuk lahir walaupun dengan usaha maksimal dan gerakan yang benar. Untuk tata laksana distosia bahu biasanya ada singkatan yang kita sebut sebagai alarmer. A itu adalah ask for help, kemudian L itu adalah lift, kita angkat bagian pantat dan bagian kaki,
Ini kita sebut sebagai Mac-Robert maneuver. Kemudian kita lakukan anterior disinfection of shoulder, bisa melalui suprapubic pressure, metode Masanti, atau kita rotasi secara oblik atau metode Rubin. Kemudian R-nya adalah rotation of posterior shoulder. Ini kita lakukan Rubin dan Wood maneuver. Kemudian lakukan manual removal of posterior arm atau metode Schwartz. Kemudian lakukan episiotomi jika diperlukan. Dan kemudian lakukan rollover dengan metode knee chest atau yang kita sebut dengan metode Gaskin. Jadi tata laksana yang harus segera dilakukan adalah Mac-Robert maneuver, yaitu kita angkat di bagian lututnya dan kita angkat bagian pantatnya. 56. Seorang wanita usia 29 tahun P1A0 sebelumnya telah melahirkan dan dilakukan oleh bidan desa, tetapi tidak dilakukan penjahitan robekan pada perineum. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan ruptur spontan, stadium 4. Struktur anatomi reproduksi apa yang mengalami trauma? Jadi dari skenario ini dia mengarahkan ke suatu ruptur perineum. Jadi ruptur perineum itu ada 6 grade, yaitu 1, 2, 3A, 3B, 3C, dan grade 4. Nah, kalau sudah sampai ke grade 4, maka itu biasanya sudah sampai ke anus. Jadi ini adalah klasifikasi dari ruptur perineum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi pada grade 4, robekan stadium 3 disertai dengan robekan pada epitel anus. Ini jawabannya adalah sampai ke mukosa rectum atau bagian dari anus. 57. Soalnya sama, namun yang ditanyakan adalah stadium 3. Berarti struktur anatomi reproduksi apakah yang mengalami trauma? Jika sudah terjadi ruptur perineum grade 3, maka struktur anatomi reproduksi yang mengalami trauma adalah muskulur sphincter ani. 58. Di bawah ini yang termasuk urutan manajemen aktif skala 3 adalah jadi manajemen aktif skala 3 meliputi yang pertama, kita lakukan injeksi oksitosin yaitu 10 unit intramuskular pada sepertiga bawah pada paha kanan bagian luar. Kemudian lakukan peregangan tali pusat terkendali. Ini jika plasenta belum lahir dalam 10 menit, kita bisa berikan lagi 10 intraunit oksitosin intramuskular. Kemudian siapkan rujukan. Jika pasien masih belum lahir plasentanya dalam 30 menit, maka rujuk atau lakukan manual plasenta. Kemudian tata laksana ketiga adalah masase uteri. Kita sekaligus cek tonus dari uterus. Jadi urutan manajemen aktif skala 3 adalah injeksi oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, dan masase uteri. 59. Pemantauan partograf skala 4 adalah jadi pada skala 4 ini adalah masa di mana keluarnya plasenta hingga 2 jam postpartum. Di sini yang harus dilakukan adalah pertama kita monitor tanda vital setiap 15 menit selama jam pertama dan setiap 30 menit selama jam kedua. Kemudian monitor kontraksi uterus, kemudian perineografi, evaluasi dan estimasi dari jumlah perdarahan, kemudian lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi pemantauan patograf pada skala 4 adalah setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua, yang kita nilai adalah tanda-tanda vital dari ibu. 60. Wanita 38 tahun G1 P0A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut menembus ke belakang, keluar lendir dengan darah dari vagina. Pada pemeriksaan didapatkan pembukaan 6, HOTS 3, ketuban positif, HIS 35-40 detik, dan 4 kali 10 menit. Pada kasus ini, apa penanganan untuk ibu tersebut? Jadi pada pasien ini didapatkan pembukaan 6, berarti pasien sekarang dalam kondisi fase aktif, skala 1 fase aktif. Jadi diagnosis pasien ini adalah G1 A0P0 skala 1 fase aktif. Penanganan untuk skala 1 fase aktif adalah minta ibu untuk berjalan-jalan.